Parah, tidak sadar diri, isu dana haji, SBY malah cuci tangan dengan bermaksud turun gunung. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Muncul kabar jika Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan turun tangan untuk melobi Arab Saudi karena kebijakan pembatalan pemberangkatan haji 2021. Lobi SBY itu bertujuan agar Arab Saudi memperbolehkan jemaah Indonesia melakukan ibadah haji. Dilansir dari suarajakarta.id, hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat Taufikur Rahman menanggapi perihal dibatalkannya ibadah haji tahun 2021. Pak SBY diharapkan ikut turun membantu pemerintah Republik Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi agar umat muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji, kata Taufikur Rahman pada Kamis 3 Juni 2021. Menurutnya lagi, ditiadakannya pemberangkatan haji dengan dalih COVID-19 menandakan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu dalam melindungi hak warga negara dalam melaksanakan ibadah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tertundanya pemberangkatan jemaah haji 2021, ujarnya. Setelah membaca berita akan melobinya SBY terkait haji 2021 ini, merupakan pansos dari partai ketiga ini untuk menarik perhatian masyarakat serta mengalihkan isu terkait tudingan penggunaan dana haji untuk pemerintah. Tunggu dulu, pengalihan isu itu bukan bertujuan untuk memberikan klarifikasi dari pemerintah, melainkan untuk menutupi aib ketika partainya sedang berkuasa. Hal ini bertujuan agar elektabilitas partainya pada Pilpres 2024 tidak anjlok lagi. Sebagai informasi, polemik penggunaan dana haji untuk infrastruktur ini tidak hanya terjadi di pemerintahan saat ini, tapi sudah terjadi sejak tahun 2013. Dilansir dari Tribun News, polemik pemanfaatan dana haji terjadi pasca dilantiknya petugas BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Peneliti Indef atau Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira menjelaskan, pemanfaatan dana haji mencapai 95,2 triliun rupiah untuk infrastruktur sudah terjadi sejak 2013 di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bentuknya melalui instrumen sukuk. Misalnya, sukuk digunakan untuk pembangunan rel kereta api Cirebon-Kroya, rel kereta Manggarai, jalan, jembatan, dan pembangunan asrama haji, ujar Bima di Jakarta pada Minggu 6 Agustus 2017. Senada dengan Bima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Abra Talatov, di lain kesempatan juga mengatakan bahwa penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sudah terjadi sejak pemerintahan SBY. Dilansir dari Kumparan, Abra mengatakan penempatan dana haji untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur tersebut melalui instrumen surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk untuk pembiayaan pemerintah termasuk proyek infrastruktur. Sebenarnya, dana haji dari 2009 ini sudah diinvestasikan ke infrastruktur, tapi secara tidak langsung lewat SBSN atau surat berharga syariah negara. Sifatnya pasif, risikonya juga nol karena dijamin pemerintah dan memang return-nya kecil, kata Abra saat dihubungi Kumparan pada Senin 31 Juli 2017. Dilansir dari kompas.com, penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur sudah dimulai sejak SBY berkuasa. Dana haji itu diinvestasikan dalam bentuk sukuk Dana Haji Indonesia atau SDHI. Menteri Agama saat itu, Surya Dharma Ali, menyebutkan bahwa investasi dana haji dilakukan untuk mengamankan dana haji bagi pembiayaan haji masyarakat sekitar 5-8 tahun sebelumnya, sejak masa presiden sebelumnya secara terstruktur. Jadi terstruktur itu maksudnya bukan dana itu dihabiskan, dipinjam, tapi itu dalam rangka investasi untuk memberikan return, kata anggota Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia MUI, Oni Sahroni di Jakarta pada Kamis 10 Agustus 2017. Nampak sekali mereka ingin membersihkan namanya jika mereka juga melakukan penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur dengan belaga akan melobi Arab Saudi. Jadi jangan hanya bisa menyalahkan tapi juga harus bisa mengaca apakah kita juga melakukan hal yang sama. Di sini sudah jelas ada upaya politisasi isu yang sebenarnya sudah ada di pemerintahan sebelumnya. Tapi ributnya saat ini luar biasa mengalahkan era pemerintahan sebelumnya, apalagi dilakukan dengan cara frontal sehingga masyarakat berpikir rezim saat ini sungguh parah di luar batas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.
Ketua KPK tak hadiri debat TWK. Mereka yang gagal akhirnya gagal buat sensasi. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metro Politik. Seolah masih belum puas play victim dan membuat narasi melenceng, para kelompok gagal tes TWK KPK terus berusaha memancing sensasi. Salah satunya adalah menggelar debat terbuka terkait tes TWK. Debat terbuka ini dilakukan dengan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprabdiono, di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK. Nah, Giri ini adalah salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Kurnia Ramadana menjadi pembawa acara debat tersebut. Ia juga sudah mengirim surat resmi ke KPK terkait undangan kepada Ketua KPK Firly Bahuri untuk bisa datang debat terbuka tersebut. Tapi untunglah Ketua KPK tidak hadir. Akan tetapi, Kurnia tetap memulai acara dengan membahas masalah TWK dengan Giri. Dalam acara tersebut, Giri menilai bahwa TWK justru menyingkirkan pegawai-pegawai yang mempunyai kesungguhan dalam memberantas korupsi. Yang kita saksikan dalam 1 bulan ini ternyata polemik TWK ini justru menyingkirkan orang-orang yang memang mempunyai kesungguhan dalam memberantas korupsi, kata Giri. Dia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo bisa menyelamatkan nasib 75 pegawai KPK tersebut. Ketika acara sudah berlangsung sekitar 40 menit, Firly juga tidak terlihat hadir di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK. Absen, ini adalah pilihan terbaik. Ngapain juga ikut debat? Ibarat seorang siswa gagal ujian, lalu protes di meja gurunya debat soal tes. Ini hanya buang waktu dan pelampiasan ego dari orang yang gagal. Kalau melihat dari sikap dan reaksi dalam menyikapi tes TWK, ada kemungkinan sebelumnya tidak pernah ikut tes serupa. Bagi yang suka pernah ikut tes, pasti tidak akan kaget. Dulu tidak ada tes seperti ini saat perekrutan pegawai KPK. Jadi begitu diberi tes yang menjebak dan menekan, jadinya terkejut dan panik. KPK beri penjelasan soal alasan tidak hadirnya Firly Bahuri dalam debat itu. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kami telah merespon surat tersebut bahwa Ketua KPK tidak bisa memenuhi undangan tersebut karena ingin mengakhiri polemik di ruang publik terkait dengan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Debat publik dilaksanakan di pelataran Gedung Merah Putih KPK yang merupakan area publik. Dia menyayangkan acara debat digelar di ruang pers KPK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kami berharap dukungan publik untuk menciptakan situasi yang kondusif demi kelancaran tugas-tugas pemberantasan korupsi oleh KPK, ucap Ali. Mungkin sebagian orang akan menilai Ketua KPK pengecut dan tidak punya nyali menerima tantangan debat. Tapi menurut saya, menerima tantangan debat sama saja tidak ada kerjaan. Lebih baik waktu dipakai untuk fokus saja memberantas korupsi. Tidak ada gunanya berdebat orang yang hanya mau menang sendiri, yang sangat arogan merasa mereka sudah paling benar. Hanya modal suara keras keluar-keluar play victim di depan publik mirip orang stres. Mungkin saja mereka memang punya niat lain di balik rencana debat ini. Mungkin ada perangkap yang disiapkan, dan Ketua KPK tak perlu masuk ke dalam perangkap itu. Sebenarnya dari sini saja sudah jelas mereka kecewa dengan ketidakhadiran Firly, yang artinya mereka tidak punya kesempatan menembak dan menyerangnya. Gigi jari lagi deh. Cara paling mudah meladeni mereka adalah diam dan cuek. Ini adalah respon yang sangat menyakitkan tapi ampuh. Mereka tampak ingin terus memperpanjang polemik agar bisa dapat celah untuk menang. Sedangkan Firly ingin sudahi polemik ini dan tidak peduli lagi. Mereka panik kalau sampai polemik dan isu ini padam, artinya mereka tidak bisa bikin ulah lagi. Peluang mereka untuk mengamankan posisi makin berat. Ketua KPK tidak rugi apapun kalau disebut pengecut karena tak hadir debat. Yang paling sakit itu mereka yang gagal tes TWK, sudah keluar-keluar sampai tenggorokan kering, cari bantuan sana-sini sampai ke PGI dan MUI, tapi pada akhirnya sia-sia dan tetap kalah. Cuek adalah jalan terbaik, lama-lama mereka juga bakal capek sendiri. Kegigihan mereka ada batasnya juga. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.